segera kita mulai. Dan informasi yang menjadi pada malam hari ini adalah Nona Pendeta Fabiola Sumayo. Sementara tadi mempersiapkan diri, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kasih dari Sorga. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga. Di malam yang indah ini Tuhan, kami berkumpul lagi jemaat Kolong 4 bersama-sama yang diadakan di tempat ini dalam rangka ibadah syukur hari ulang tahun dari Bapak Joshua Mandai dan syukur ibadah pernikahan keluarga Wawaruntu Menit. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi hamba firman pada malam hari ini, Nona Pendeta Fabiola Sumayo yang akan membentangkan firman sebentar. Engkau mengurapilah dia Tuhan, supaya dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan jemaat Kolong 4 yang masih dalam perjalanan. Engkau tinggalkanlah mereka di tempat ini dan boleh beribadah bersama. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah kita akan memulaikan ibadah sukacita dan syukur di saat ini. Mari kita melakukan bersama. Kini saatnya berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dipersilakan. Mari bersama kita melakukan alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Doa. Ya Tuhan Allah, di dalam kerendahan hati ini kami datang meninggikan dan mengagungkan Engkau. Di dalam keheningan kami memuji dan mengasyurkan akan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tiada pernah ingkar dan tiada berbalik dari kasih setia Tuhan bagi perjalanan kehidupan ini. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu. Dan di dalam Engkaulah Allah yang penuh kasih, sehingga kami boleh ada di tengah-tengah ibadah syukur dan sukacita
ketika Tuhan boleh menganugerahkan usia pada tanggal 16 Maret di hari Minggu pada bulan ini. Sungguh Tuhan memberkati kehidupan daripada Bapak Jose. Ia boleh menikmati usia 35 tahun. Bahkan pula di hari Selasa tanggal 18 Maret, keluarga boleh bersyukur karena mereka boleh berada di usia pernikahan 36 dalam rukun keluarga Wawaruntu Kumeni. Maka ya Tuhan Allah, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami semua, agar kiranya kami tetap berada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sambil terus kami meyakini apa yang telah Engkau berkati di dalam kehidupan keluarga pasti akan diberkati untuk selama-lamanya. Memohon dalam kehadiran Tuhan, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik adanya. Maka ya Bapa di dalam sorga, sungguh pemberian kehidupan kami ingin selalu terarah, ingin selalu melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Tetapi karena kelemahan kami sebagai manusia, seringkali kami tidak hidup di dalam kebenaran. Kami hanya mau mengikuti apa yang menjadi kemauan dan keinginan kami lewat kekuatan kami sendiri. Amin. Yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 27 berkata, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita melakukan bersama-sama, berbahagia tiap rumah tangga. Sekarang, mari kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab, dan kita akan membaca Alkitab, tetapi sebelum daripada itu, kembali kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sumber kehidupan kami. Engkau jugalah sumber kebahagiaan bersama-sama dengan kehidupan keluarga Wawaruntu Kumeni, tetapi juga dalam kehidupan keluarga Mande Wawaruntu. Ketika kami boleh berada bersukacita karena kasih setia Tuhan yang boleh dinikmati keluarga, baik orang tua, baik Bapak Okta bersama dengan Ibu Deja, tetapi bagi anak-anak dan cucu-cucu yang ada, untuk menikmati anugerah yang besar, sukacita melimpah di hari ulang tahun pernikahan yang ke-36, tetapi juga syukur hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Jose. Sungguh mereka Engkau telah limpahkan keberkatan, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Bahkan juga berkat-berkat yang lain yang luar biasa. Karena itu keluarga mengundang dan bersyukur bersama melalui persekutuan yang beribadah, yang akan membaca kebenaran firman. Kiranya firman ini akan meneguhkan iman keluarga, bahkan meneguhkan iman kami, bahwa sesungguhnya hidup rumah tangga kami semua ada dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kita membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup
dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Demikianlah bagian firman Tuhan di saat ini. Mari kita melakukan bersama kidung pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara, sungguh dalam kegembiraan dan sukacita ini kita diajak untuk menyadari bahwa semua adalah karena anugerah daripada Tuhan. Bahkan oleh karena penyertaan dan kasih sayang yang sungguh sangat besar terselami bagi kehidupan keluarga. Keluarga Waworuntu Kemenit diberkati atas bertambahnya usia pernikahan pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Bahkan bagi anak, bagi suami, bagi Bapak Yose, di tanggal 16 Maret 2025, Tuhan juga menganugerahkan 1 tahun, boleh membilang usia kelahiran yang ke-35. Sungguh besar dan luar biasa perjalanan kehidupan keluarga ini, bahwa ada banyak hal yang sudah keluarga nikmati dan rasakan ketika telah membentuk keluarga Waworuntu Kemenit. Tentu baik Bapak Okta bersama dengan Ibu Dei pasti sangat senang mengingat 36 tahun yang lalu bagaimana sepakat untuk hidup bersama. Pak Okta, bagaimana cara datangnya Pak Ibu Dei? Kau sampai Ibu Dei saya lupa. 36 tahun. Kalau Ibu Dei ingat. Bagaimana? Boleh mau kasih bilang 4 orang sebagai jemaat yang ada di kolom komentar. Ini kan baru kerja pertama tuh. Jadi kita sewa di Pak Pos di Jalan 17 itu. Baru pulang kantor jam 4 sore. Orang ketenger-tenger di pagar, tuh taunya cewek-cewek. Jadi ketenger di pagar karena seorang dari jemaat Petra Nazaret ada mau bikin hari ulang tahun kemerdekaan. Oh, kalian depan Papa Pos udah tenger-tenger di pagar, lihat ada orang. Tombol putar-putar tuh kunci lagi kerjaan itu mereka kantor di rawat BPKT. Ini Pak ini ambil tuh kunci. Asia. Anjay. Jatung. Dia ambil, dia bawa lari putih. Jadi itu dengan kita ke meja. Cuma buka ini. Kata malam dia bilang bawa. Baca-cerita di situ belum menjadi masih ada pedesaan PDKT lah. Itu kan bapakku datang kopi ibu kita, oh sudah saatnya. Suami kita jemput, tante terus ya masih banyak. Oh kamu baru. Versi lain. Berarti waktu itu cari perhatian kan lewat kunci supaya boleh lebih dekat dengan Ibu Dei. Paling begitu gampang kan? Karena rasa suka, rasa cinta, jadi ada usaha yang dilakukan oleh Pak Okta untuk boleh memiliki hati sosok daripada Ibu Dei. Dan tentu inilah yang tercipta dalam hubungan pernikahan
keluarga Wawaruntu Komunitas. 36 tahun menapaki bahtera rumah tangga, orang mau hilang sama dengan roller coaster. Naik itu, kalau orang pernah naik itu roller coaster, kalau yang besar di Dufan di Jakarta. Tapi kalau orang di sini yang di Transmart tersebut, kita pernah naik itu roller coaster. Satu kali Sony mau pulang, pusing, kita takut mau ulang kedua kali. Dan begitulah perjalanan kehidupan berumah tangga. Ada DP naik turun, ada suka dan duka, ada kesukacitaan dan kebahagiaan. Banyak sekali warna perjalanan hubungan pernikahan, tetapi layaknya keluarga ini boleh dapat mempertahankan pernikahan dengan berbagai lika-liku, karena tentu meyakini ada Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita melakukan bersama-sama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Satu di dalam doa, kita berdoa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih setia Tuhan yang boleh dapat memperkenankan pada kehidupan keluarga Wawaruntu Komunitas, ketika mereka boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-35, karena itu tentu keluarga bersyukur dan bersukacita bersama dengan kami semua dalam ibadah ini. Demikian juga dalam kehidupan kaum keluarga Mande Wawaruntu. Tuhan juga telah memberkati dalam usia kelahiran bagi Bapak Jose. Ia boleh berada dalam pemberkatan usia 35 tahun. Maka tahun-tahun kehidupan telah dijalani mereka semua dengan segala kekayaan hikmat, bahkan kasih sayang Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan yang maha murah dalam Yesus Kristus, dengan penghantaran Roh Kudus, membukakan jalan dan menyertai kamu dalam perjalanan hidupmu. Tuhan menopang kamu bila lemah, dan hendak menyertai di setiap langkah kehidupan. Tuhan menganugerahkan perteduhan dan damai. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan kepadamu berkat selamat sejahtera. Tuhan memberi kamu umur panjang serta kebahagiaan sampai selama-lamanya. Kita akan doa penutup. Kembali lagi Tuhan, kami menghadiri Engkau di mana ibadah syukur malam hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi hamba firman malam hari ini, Nona Pendeta Fabiola, yang boleh membentangkan firman. Semoga apa yang difirmankan tadi Tuhan
boleh kami lakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi keluarga yang sudah menyediakan santapan kasih pada malam hari ini. Semoga apa yang mereka sajikan pada malam hari ini, Tuhan, berkat-berkatnya kembali kepada keluarga di tempat ini. Dan Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menuntun langkah kaki kami, supaya kami boleh tiba di rumah dengan membawa shalom. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu. Haleluya. Amin. Ibadah malam hari ini boleh selesai dan kami yang hadir menyampaikan banyak terima kasih kepada Mona Pendeta Fabiola yang sudah memimpin ibadah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Mona Pendeta dimanapun ia pergi dan berada. Dan selanjutnya kita masuk dalam ruang organisasi, tetapi sebelumnya kita akan dengar